Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan video yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi bagi teman-teman disarankan untuk menonton video sebelumnya, karena di sini saya tidak akan banyak menjelaskan lagi seputar pengertian subdomain-domain ataupun untuk ini ya, seperti propagasi DNS, seputar CDN, kemudian seputar ini ya, seputar web server, kemudian seputar Cinem record ya, kemudian name server, as number. Nah, di sini saya akan melanjutkan ya. Jika teman-teman menonton video sebelumnya, jadi ada beberapa hal yang tidak perlu saya jelaskan lagi. Di sini saya hanya untuk menjelaskan benarkah server Sirekap berada di luar negeri. Sebenarnya untuk jawabannya sama seperti di video sebelumnya. Jadi ujung-ujungnya ada di salah satu kota di Indonesia. Oke, untuk di sini ya, mungkin ini yang paling banyak ditemukan ya, terutama yang banyak share di media sosial, yang katanya untuk server Sirekap ini ada di Singapura. Di sini saya juga melakukan analisa ya. Kalau kita mengecek IP address-nya, memang untuk Sirekap ini terdeteksi di Singapura. Untuk ISP-nya kebetulan menggunakan Alibaba Cloud, sama seperti situs info publik pemilu ya, yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi sini saya tidak perlu menjelaskan lagi ya. Ini untuk screenshot, ini untuk IP address dari Sirekap. Ini saya ambil satu sampel ya. Seperti sebelumnya, untuk Sirekap ini menggunakan 4 subdomain. Ada sebenarnya yang untuk objek formulir, kemudian ada untuk objek datanya, kemudian ada login page, kemudian ada untuk autentikasi ya. Jadi saya ambil sampel satu saja karena untuk sisanya sama begitu ya. Kemudian untuk propagandasinya, sebenarnya untuk propagandasinya yang Sirekap ini dengan yang itu untuk situs info publik pemilu lebih bagus yang situs itu ya, yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Kenapa lebih bagus? Karena untuk situs info publik pemilu itu menggunakan CDN ya, sehingga kalau kita ngecek untuk propagandasinya itu cukup bagus ya. Sedangkan untuk Sirekap ini sebenarnya untuk propagandasinya ada beberapa negara yang saya coba beberapa kali, memang itu delay ya. Jadi bisa teman-teman lihat kalau di peta dunia, jadi ada beberapa wilayah yang ini ya, yang tandanya cakra seperti ini. Ini kebetulan paling bagus sebenarnya ya, paling bagus. Oke, untuk propagandasinya seperti ini ya. Kemudian untuk soal propagandasi juga saya tidak perlu menjelaskan, silahkan teman-teman lihat di video sebelumnya yang lebih jelasnya ya. Ini kenapa saya seperti ini. Ini urutan ya. Jadi urutan analisanya seperti ini ya. Kita cari IP dulu, terus cek dulu propagandasinya. Di sini juga saya cek untuk CDN-nya ya. Saya kira Sirekap ini menggunakan CDN sama seperti untuk situs info publik pemilu. Ternyata ini tidak menggunakan CDN ya untuk Sirekap ini. Di sini juga saya coba untuk cek global rutenya Sirekap ini, apakah IP address-nya sama. Ternyata sama ya. Ini untuk Sirekap IP address-nya untuk global rutenya ini sama ya, berbeda dengan ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat berbeda dengan situs info pemilu ini ya. Untuk global rutenya cukup bagus karena dia menggunakan CDN. Nah, ini yang menyebabkan, seperti saya sudah pernah bilang sebelumnya, ada yang bilang di Cina, Singapura, Amerika, London, mungkin India, nggak masalah ya, di Jerman, terserah, pokoknya di mana-mana begitu ya intinya. Ini karena memang kedeteksinya IP-nya seperti ini ya, ada di berbagai negara. Oke, kita lanjut ke ini ya. Sedangkan untuk Sirekap ini saya coba rutenya, ternyata IP-nya sama ya, dan ini agak-agak merah. Jadi memang kalau di luar negeri kayak di Amerika, mungkin di Amerika ini mungkin ada delay ya untuk input data, mungkin ya intinya delay gitu ya. Kemudian saya juga cek Cinem recordnya ya. Ini untuk Cinem recordnya bisa teman-teman lihat ya. Kalau ini ya, untuk yang situs ini info publik pemilu Cinem recordnya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk situs ini ya, pemilu2024.kpu ya, untuk publik ini, untuk situs info publik pemilu dari KPU ini, dia kanoniknya
ataupun CNAME-nya. Jadi CNAME itu canonical name ya. CNAME-nya itu menggunakan CDN. Itu udah pasti ya, ada CDN GSLB. Ini sudah ketahuan ya, ini menggunakan CDN. Tetapi kalau kita cek untuk Sirekap ini ya, sebenarnya ini kuncinya sih untuk menentukan lokasi servernya. Sirekap mana ya? Oh ini ya. Nah ini. Nah teman-teman bisa lihat ya. Nah ini nih, CNAME yang Sirekap ya. Sirekap ini untuk canonical name-nya ini menggunakan Aliyun DDoS 0010.com. Nah ini ada tulisan DDoS, berarti ini sebenarnya sudah kebaca ya. Jadi Sirekap ini menggunakan layanan anti denial of service ya. Jadi seperti kayak di Cloudflare Protection itu banyak ya untuk layanan-layanan. Kebetulan di sini di aplikasi Sirekap ini untuk CNAME-nya kebetulan menggunakan masih Alibaba sih ya. Ini masih Alibaba Cloud, tetapi ini Sirekap ini menggunakan layanan anti DDoS. Tapi kalau kita lihat lagi CNAME rekornya, nah ini ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan bahwa lokasi servernya sebenarnya sama dengan yang sudah saya bahas di video sebelumnya, CNAME record. Nah ini nih. Jadi NIM servernya ternyata sama ya, sama. Kalau NIM servernya, nah ini NIM servernya ya, bisa kita langsung ke NIM server Sirekap saja. Nah kalau NIM server Sirekap ini bukan ns3.kpu.go.id, maka sudah bisa dipastikan bahwa server Sirekap ini berada di domain tersebut. Contohnya misalkan ns3google.com ataupun ns3alibaba.com, maka sudah dipastikan server Sirekap ada di situs bersangkutan. Misalkan Alibabanya di mana, mungkin di Tiongkok, Singapura, ataupun mungkin kayak ns3.google.com berarti ada di Amerika, seperti itu ya. Tapi ini ternyata sama, NS-nya menggunakan ns3kpu.go.id, maka sudah bisa saya baca ya untuk server aslinya kemungkinan ada di Indonesia begitu ya. Jadi ini alasannya kenapa biar kedeteksi Singapura ini untuk penyamaran sih, biar tidak kena denial of service ya. Mungkin bagi teman-teman yang sering mainan DDoS tahu lah gitu ya. Nah ini ketahuan ya di canonical ya, sebenarnya di canonicalnya Aliyun berarti Alibaba ya, DDoS berarti layanan begitu ya. Ini bisa kita perhatikan ya untuk ininya. Teman-teman juga bisa membuat ini ya, untuk kalau punya situs bikin anti DDoS di Alibaba ya, yang nanti IP-nya dapat IP Indonesia, tetapi terkadang ada yang dapat IP Singapura. Ini kebetulan yang Sirekap ini dapat IP-nya IP Singapura, tapi nggak masalah. Yang penting NIM servernya ini bisa kita lihat bahwa NIM servernya terhubung ke situs utama KPU ya. Dan ini untuk anti DDoS-nya teman-teman, saya sebenarnya coba akses ini keluar 41 gun ya. Ini respon 41 gun ini teman-teman cek di Google ya, kalau saya jelaskan nanti kepanjangannya. Jadi ini respon header ya, kayak di 200 oke, 200 kayak 303 untuk redirect, kayak 400 itu ada kan respon header 400 not found gitu. Untuk respon header itu dimulai dari ada 1 sekian-sekian, 2 sekian-sekian, 3 sekian-sekian, 4 sekian-sekian, dan 5 sekian-sekian ya. Kayak 503 forbidden gitu ya. Kebetulan ini untuk DDoS-nya responnya 41. Ini ada tulisannya power by-nya kelihatan ya, power by Tank Engine. Jadi sama ya seperti ini ya, seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Soal penjelasan seputar Engine ini ya. Nah, Engine web server. Jadi sama. Jadi disarankan untuk melihat video sebelumnya untuk penjelasan lengkapnya. Di sini saya hanya menjelaskan secara singkat saja. Nah, di sini saya akan ini ya jelaskan Sirekap menggunakan layanan anti DDoS dari Alibaba Cloud. Layanan anti DDoS dari Alibaba Cloud ini menyediakan perlindungan otomatis terhadap serangan DDoS standar dengan kemampuan pengenalan dan penyelesaian otomatis. Ini melibatkan pemantauan dan analisis lalu lintas, integrasi dengan layanan cloud lainnya, proteksi secara global, fleksibel untuk konfigurasinya,
Jadi untuk konfigurasinya memang mudah dan layanan penanggulangan darurat jika terjadi serangan secara besar atau secara masif ya. Jadi ini cukup bagus ya untuk layanan DDoS dari Alibaba Cloud selain dari Cloudflare ya gitu. Tapi biasanya saya kalau itu yang kemarin juga bikin situs baru sih, ada untuk apa ya? Itu untuk tutorial sih, tapi pakai WP ya. Tapi kebetulan servernya masih Amerika sih, tapi saya itu bikinnya di Nimchip sih. Oke, kita lanjut. Ini seputar NIM server. Saya tidak akan menjelaskan lagi seputar NIM server, fungsi, manfaat, dan penjelasannya. Sebenarnya ini sama dengan yang itu situs apa? Yang info publik pemilu ya. Di sini NS-nya NS3 ya. Karena sama seperti Sirekap dan yang situs Relakon KPU itu sama-sama mengarah ke NS3. Jadi saya hanya menjelaskan seputar NS3 dan AS numbernya juga sudah pasti sama ya. Jadi untuk penjelasan lengkapnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Di sini saya hanya menekankan bahwa lokasi server sebenarnya dari Sirekap ini masih di Indonesia. Nah, ini untuk apa? Rekaman-rekamannya ya. Misalkan terdaftar di mana, ini kan ada di Pandi gitu. Pandi Apci ya. Ini Pandi. Ini ada. Nah, kebetulan saya juga sempat ngecek dulu sih untuk open portnya ya. Kali aja itu ada port yang banyak terbuka, seharusnya tidak dipakai tapi open. Tapi untuk Sirekap untuk portnya cukup bagus ya, karena dia hanya membuka 2 port, yaitu port 80 dan port 443. Port yang tidak digunakan ataupun port yang memang seharusnya tidak dibuka memang tidak ada ya. Jadi sudah cukup bagus untuk keamanan dari metode portnya ya, port situsnya gitu. Ini abaikan saja ya. Nah, jadi untuk lokasi server Sirekap ini yaitu berdasarkan poin E dan poin E2 dan F2 ataupun poin E1 dan F1 yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Poin E2 yaitu ini ya, poin E2. Nah, ini lokasinya kita bisa lihat dari Cinem Record ya. Sudah saya jelaskan. Ini jadi urutannya gitu. Kemudian berdasarkan poin F2 ini ya, gitu. Jadi masih ada di Indonesia. Nah, ini saya akan jelaskan singkat saja ya. Ini saya sengaja bikin ini untuk kesimpulannya. Jika dikaji dari penggunaan layanan DDoS Alibaba Cloud, kemungkinan IP address-nya yang kita bisa lihat seperti biasa ya, yang kita lihat ataupun mungkin teman-teman ngecek IP-nya ada di Singapura gitu, itu bukanlah IP address yang sebenarnya, itu melainkan sistem proxy ya, IP proxy-nya. Kalau begitu sebenarnya lokasi server Sirekap di mana? Walaupun biasanya dan umumnya proxy perlindungan DDoS tersebut tidak akan jauh dari lokasi server yang sebenarnya. Jadi biasanya, tapi tidak semuanya ya, biasanya untuk yang menggunakan perlindungan DDoS itu biasanya lokasi servernya tidak jauh dengan lokasi sebenarnya. Tetapi ini definisi saya, kemungkinan besar IP proxy perlindungan yang digunakan oleh Sirekap ini ada di tempat yang berbeda, dalam artian server yang sebenarnya masih di dalam negeri. Saya untuk server Sirekap ini saya ada cara ngeceknya ya, sudah pasti ini ada di salah satu kota ya, antara Tangerang dan Jakarta. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh lagi ya untuk poin-poinnya karena itu sifatnya krusial. Jadi server Sirekap ini sama dengan yang sudah saya bahas di video sebelumnya saja sebenarnya ya. Kira-kira seperti itu di antara kota Tangerang dan Jakarta untuk server aslinya ataupun data-data yang ada di server tersebut antara di kota Tangerang dan Jakarta. Tinggal teman-teman tebak saja. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf ya jika banyak kekurangannya karena video ini hanya untuk menjelaskan seputar sebenarnya lokasi server Sirekap ini ada di mana. Jawabannya sama dengan yang saya bahas dengan di video sebelumnya. Sekian dulu dan terima kasih.